Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Syafitri dari kelompok 9 akan mempresentasikan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang berjudul Supervisi Klinis. Sebelum saya masuk kepada materi, alangkah baiknya kita mengawali dengan bacaan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Langsung saja, di sini saya akan membahas 3 bahasan rumusan masalah. Yang pertama ada pengertian supervisi klinis. Yang kedua ada tujuan supervisi klinis. Dan yang ketiga ada teknik supervisi klinis. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada bahasan yang pertama, yaitu pengertian supervisi klinis. Sebelum kita memasuki materi lebih dalam lagi dan saya menjelaskan tentang supervisi klinis ini, kita harus mengetahui apa arti supervisi itu sendiri. Secara etimologis, supervisi itu berasal dari kata super dan vision. Super artinya tinggi dan vision artinya melihat atau memandang. Sehingga jika digabungkan dua kata ini menjadi supervision, yang artinya melihat dari atas. Nah, pengertian ini dimaksudkan orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi atas melihat, mengamati, mengawasi orang yang berada di bawahnya. Misalnya, kepala sekolah melihat dan mengamati perilaku guru pada waktu mengajar. Hal itu dilakukan agar kepala sekolah dapat memberikan bimbingan kepada guru untuk melaksanakan tugasnya lebih optimal. Menurut Kimber Wheeler mengemukakan, supervision is assistance in the development of better teaching learning situation. Yang artinya, supervisi adalah proses bantuan untuk meningkatkan situasi belajar mengajar agar lebih baik. Nah, pengertian ini menunjukkan bahwa supervisi adalah proses bantuan, bimbingan atau pembinaan dari supervisor kepada guru untuk memperbaiki proses pembelajaran. Bantuan bimbingan atau pembinaan tersebut bersifat profesional dan dilaksanakan melalui dialog untuk memecahkan masalah pembelajaran. Lalu yang kedua ada kata klinis. Klinis berarti dari kata klinik. Nah, saat kita mendengar kata klinik, apa yang ada di bayangan kita? Klinik berarti balai pengobatan atau suatu tempat untuk mengobati berbagai jenis penyakit yang ditangani oleh tenaga kerja yang profesional. Nah, apabila mendengar kata pengobatan, maka kita juga akan membayangkan yang datang itu adalah seorang pasien untuk mengobati penyakitnya dan orang yang memeriksa itu adalah dokter. Perumpamaan di atas yang sudah saya sebutkan tadi adalah seorang guru yang mengalami suatu masalah dalam melaksanakan pembelajaran. Lalu datanglah kepada kepala sekolah untuk berkonsultasi tentang pemecahan masalah yang dihadapinya. Bisa juga kepala sekolah yang datang dan berdialog dengan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Berarti sudah dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan supervisi klinis adalah sebuah bimbingan profesional yang diberikan oleh kepala sekolah kepada guru yang mengalami masalah dalam pembelajaran, agar guru tersebut yang bersangkutan dapat mengatasi masalahnya dengan menempuh langkah yang sistematis mencakup tahap perencanaan, tahap pengamatan, dan tahap analisis yang intensif dan cermat tentang penampilan mengajar yang nyata serta bertujuan mengadakan perubahan dengan cara yang rasional. Jadi, itu tadi yang sudah saya jelaskan adalah arti supervisi dan juga supervisi klinis. Lalu selanjutnya bagian 2, yaitu tentang tujuan supervisi klinis. Tujuan supervisi klinis ini adalah untuk membantu memodifikasi pola-pola pengajaran yang tidak atau belum atau kurang efektif. Di satu sisi, supervisi klinis dilakukan untuk membangun motivasi dan komitmen kerja guru
Di sisi lain, supervisi klinis ini dilakukan untuk menyediakan pengembangan staf bagi guru. Nah, pada slide selanjutnya ini, tujuan supervisi klinis tidak hanya itu saja, namun terbagi menjadi dua. Ada tujuan supervisi secara umum dan tujuan supervisi klinis yang lebih spesifik. Yang pertama, ada tujuan supervisi secara umum, yaitu 1. Menciptakan kesadaran guru tentang tanggung jawabnya terhadap pelaksanaan kualitas proses pembelajaran. Yang kedua, membantu guru untuk senantiasa memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran. Yang ketiga, membantu guru untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang muncul dalam proses pembelajaran. Yang keempat, membantu guru untuk dapat menemukan cara pemecahan masalah yang ditemukan dalam proses pembelajaran. Dan yang kelima, membantu guru untuk mengembangkan sikap positif dalam mengembangkan diri secara berkelanjutan. Lalu selanjutnya ada tujuan-tujuan supervisi klinis yang lebih spesifik, yaitu yang pertama, menyediakan umpan balik yang objektif kepada guru mengenai pengajaran yang dilaksanakannya. Yang kedua, mendiagnosis dan membantu guru mengatasi masalah-masalah pengajaran. Yang ketiga, membantu guru mengembangkan keterampilannya. Yang keempat, mengevaluasi guru untuk kepentingan promosi jabatan dan keputusan lainnya. Yang kelima, membantu guru mengembangkan satu sikap positif terhadap pengembangan profesional yang berkesinambungan. Nah, sekarang kita masuk pembahasan yang ketiga, yaitu teknik supervisi klinis. Tahap-tahap teknik supervisi klinis itu ada 3. Yang pertama adalah tahap pertemuan awal. Yang kedua, tahap proses observasi pembelajaran. Dan tahap ketiga adalah tahap pertemuan akhir atau balikan. Langsung saja, pada slide ini ada tahap pertemuan awal. Pertemuan awal ini diadakan sebelum kegiatan mengajar atau latihan praktik yang dilaksanakan dalam suasana akrab dan terbuka. Di sini, guru tidak perlu takut dimarahi atau dinilai berbicara kurang sopan oleh supervisornya. Nah, pada pertemuan awal ini juga mempunyai tujuan. Apa tujuannya? Yaitu untuk mengembangkan bersama antara supervisor dan guru kerangka kerja observasi kelas yang akan dilakukan. Pertemuan pendahuluan ini atau pertemuan awal ini tidak membutuhkan waktu yang lama. Dalam pertemuan ini hanya membutuhkan waktu 20-30 menit, kecuali jika guru mempunyai permasalahan khusus yang membutuhkan diskusi panjang. Secara teknis, ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan pada pertemuan awal ini, yaitu yang pertama, menciptakan suasana intim dan terbuka antara supervisor dan guru atau calon guru. Yang kedua, mendalami kondisi guru. Yang ketiga, membicarakan rencana pembelajaran yang telah dibuat oleh guru yang mencakup tujuan, bahan, kegiatan belajar mengajar, serta alat evaluasinya. Yang keempat, mengembangkan atau memilih instrumen observasi yang akan digunakan. Yang kelima, mendiskusikan bersama instrumen tersebut termasuk cara penggunaannya, data yang dijaring, dan sebagainya. Yang terakhir, mengidentifikasi komponen keterampilan yang dicapai oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar tersebut. Lalu, pada pertemuan awal ini juga terdapat agenda yang harus dihasilkan pada akhir pertemuan awal. Apa saja agenda-agenda tersebut? Yaitu yang pertama, menetapkan kontrak atau persetujuan antara supervisor dan guru tentang apa saja yang akan diobservasi. Lalu menetapkan mekanisme atau aturan-aturan observasi yang meliputi waktu,
observasi, lamanya observasi, dan tempat observasi. Yang ketiga, menetapkan rencana spesifik untuk melaksanakan observasi. Tahap observasi pembelajaran. Setelah pertemuan awal, langkah selanjutnya ialah pelaksanaan supervisi klinis. Dalam tahap ini, guru atau calon guru mengajar dengan menggunakan komponen-komponen keterampilan yang telah disepakati pada pertemuan awal. Sedangkan supervisor melakukan observasi menggunakan alat perekam atau instrumen lainnya yang telah disepakati. Perhatian observasi ini ditujukan pada guru dalam bertindak dan kegiatan-kegiatan kelas sebagai hasil tindakan guru. Waktu dan tempat observasi mengajar ini sesuai dengan kesepakatan bersama antara supervisor dan guru pada waktu mengadakan pertemuan awal. Jadi pada tahap ini itu guru mempraktekkan mengajar di kelas. Lalu supervisor menilai dan menganalisis guru tersebut dan mengambil data dengan cara merekam, menulis, mencatat, atau lain sebagainya. Tujuan utama pengumpulan data yang dilakukan oleh supervisor ini adalah untuk memperoleh informasi yang nantinya akan digunakan untuk mengadakan tukar pikiran dengan guru setelah observasi aktivitas yang telah dilakukan di kelas ini telah selesai. Disinilah letak pentingnya teknik dan instrumen observasi yang bisa digunakan untuk mengobservasi guru mengelola proses belajar mengajar. Adapun langkah-langkahnya, yaitu yang pertama adalah melakukan persiapan. Supervisor mengecek kembali perlengkapan untuk melakukan observasi, sedangkan guru atau calon guru berlatih hipotesis yang telah diberikan pada pertemuan awal. Yang kedua, yaitu guru dan supervisor mulai memasuki ruang kelas. Yang ketiga adalah sikap supervisor. Nah, di sini supervisor perlu berhati-hati dalam melakukan observasi, baik dalam sikap duduk maupun melakukan gerakan-gerakan yang lain. Dan supervisor di sini harus melakukan gerakan seminimal mungkin. Karena apa? Karena agar seolah-olah tidak ada yang lain duduk di belakang. Yang keempat adalah cara mengamati. Supervisor mengobservasi secara mendetail tentang gerak-gerik guru yang berkaitan dengan kelemahan-kelemahan guru yang sedang diperbaiki. Hasil tersebut harus dicatat secara teliti pada saat melakukan observasi. Yang kelima, memasang video atau tape. Pemakaian media ini sangat baik agar nantinya bisa diputar kembali pada pertemuan balikan. Namun perlu diwaspadai, jangan sampai diketahui oleh para siswa. Yang keenam, yaitu mengakhiri supervisi. Pada saat sudah selesai mengajar, guru menutup pelajaran dan kemudian mempersilahkan para siswa keluar ruangan kelas. Guru dan supervisor pun keluar kelas setelah sebelumnya mengambil alat-alat yang digunakan untuk melakukan observasi. Nah, telah sampailah kita pada pembahasan yang terakhir, yaitu tahap pertemuan akhir atau balikan. Pada tahap ketiga ini yang dilakukan pada supervisi klinis adalah pertemuan balikan. Pertemuan akhir ini merupakan diskusi umpan balik antara supervisor dengan guru yang dilaksanakan dengan suasana akrab dan terbuka tanpa ada rasa menilai ataupun mengadili. Pertemuan balikan ini dilakukan segera setelah melaksanakan observasi pengajaran. Dengan terlebih dahulu dilakukan analisis terhadap hasil observasi. Tujuan utama pertemuan balikan ini adalah ditindaklanjuti apa saja yang dilihat oleh supervisor sebagai observer terhadap proses belajar mengajar. Pada tahap pertemuan akhir atau balikan ini, adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam pertemuan ini, yaitu sikap supervisor, yang kedua refleksi guru, yang ketiga evaluasi supervisor, yang keempat diskusi bersama, yang kelima ada kesepakatan, yang keenam penguatan, yang ketujuh adalah tindak lanjut. Pada pertemuan akhir ini atau pertemuan balikan ini juga terdapat beberapa langkah penting yang harus dilakukan selama pertemuan ini, yaitu
Yang pertama, menanyakan perasaan guru secara umum atau kesan terhadap pengajaran yang telah dilakukan. Yang kedua, menganalisis pencapaian tujuan pengajaran. Yang ketiga, target keterampilan dan pencapaian utama guru. Yang keempat, menyimpulkan hasil dari apa yang telah diperolehnya selama proses supervisi klinis. Yang kelima, mendorong guru untuk merencanakan latihan-latihan berikut sekaligus menetapkan rencana-rencana berikutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi saya ini membawa kemanfaatan bagi semuanya. Hatur nuhun, matur nuhun, thank you dan syukron. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.